Silakan duduk. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta Sam dan Ibu, dan semua yang telah hadir di tempat ini. Bersama saya juga ada sahabat kami Pak Adam Teja dari FGB MFI, dan juga ada Bro Ivan tadi datang. Ada, Pak Ivan ada. Oke, Bro. Istri dan anak-anak. Anak saya, ya istri saya yang duduk di belakang, mari duduk di depan. Ya. Ya. Oke, dia lagi jaga anak. Itu namanya Yuliana Nesya Angelina. Ya. Dia malu-malu, cantik malu-malu. Kemudian ada anak saya yang pertama Jaden, ya, yang tadi. Kemudian ada Jason dan James. Jadi kami bertiga. Kebetulan anaknya 3 dan saya bersama keluarga dari istri pas lagi ada jalan-jalan di Australia, di Sydney dan ke Melbourne. Dan puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesempatan dapat melayani Tuhan. Kesempatannya terima kasih Pak Pendeta Sam dan juga Ibu dan semua yang ada di sini. Saya Bobby Lianto, umur saya 42 tahun ya, dan ya, istri saya 1 tadi Yuliana Nesya Angelina, dan saya pastikan hanya 1 sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini. Saya waktu masuk tadi lihat, wah, saya lihat yang melayani semua orang-orang yang setia akan Tuhan ya. Dan saya pikir di hari ini kita akan satu kesempatan dapat melayani Tuhan. Dan saya ingin bagikan Bapak Ibu firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di Markus 2. Markus 2 ayat yang pertama sampai ke 12. Ya, anak saya Jaden memang sejak umur 9 tahun kami di rumah. Memang kan waktu itu masih COVID. Waktu COVID kita tidak ke gereja, jadi kumpul keluarga di setiap hari Minggu. Dan setiap kali kita kumpul, kita bagi-bagi kesaksian. Sebab gaya kami di Full Gospel, saya dan papa saya melayani di Full Gospel itu bagi kesaksian, sharing kesaksian, dan juga ada renungan-renungan singkat. Jadi setiap kali kita berkumpul setiap hari Minggu, dan kesempatan itu bagi-bagi anak-anak, cucu-cucu, Jaden selalu begitu dikasih kesempatan kesaksian, dia selalu akan mau kesaksian apapun itu. Dia mau ngomong, entah dia mau cerita atau apa yang dia baca. Karena Jaden ini setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari. Kadang-kadang mamanya yang malah larang karena terlalu lama bacanya. Ya kelamaan sampai karena kacamata loh. Jadi kalau cari dia mojok di samping lagi baca firman Tuhan. Nah, di sekolahnya juga memang sekolah kita selalu harus baca firman Tuhan. Dan ya dia hobinya membaca dan juga baca firman Tuhan. Dan setiap kali pertemuan itu begitu kita kasih kesempatan, Jaden selalu ingin mau sharing satu poin atau apapun itu. Dan lama-lama bukan hanya kesaksian, dia sharing, dan kemudian dia diundang untuk bicara sharing di beberapa gereja. Dan ini pun nanti kami pulang ke Indonesia, Jaden diundang ke Papua untuk KKR anak-anak juga se-Papua di sana. Dan puji Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Kami, saya dan istri juga justru diingatkan terus karena lewat Tuhan ingatkan lewat Jaden, karena sering Tuhan bicara melalui Jaden kepada setiap kami. Baik, saya ajak kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kita bersaut-sautan sampai selesai. Mari kita baca ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang begini belum pernah ditambah. Amin. Terpujilah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berasal dari NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur, East Nusa Tenggara, ya, dan dari kota Kupang, ibu kota provinsi NTT. Kalau Pak Sam dari Atambua. Jadi kalau Pulau Timor itu panjang, Bapak Ibu. Pulau Timor itu terbagi atas 2. Timor Barat itu masuk ke dalam Indonesia, sedangkan Timur sekarang sudah menjadi negara baru, Timor Leste. Kalau Timor Barat itu paling baratnya adalah kota Kupang, tempat kami, sedangkan paling timur dari Timur Barat di perbatasan dengan Timor Leste adalah tempatnya Pak Pendeta Sam. Jadi di kota Atambua. Jadi Atambua paling ujung, terima kasih Pak. Kota Kupang paling ujung barat. Dan NTT itu terkenal, ya, karena kita adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia, ya, padahal kita adalah majority orang pasti Kristen Katolik. Di Flores itu namanya, orang bilang Serambi Vatikan, karena orang Flores itu majority adalah orang Katolik, dan di Timor campuran antara Katolik dan Kristen. Dan tapi sayangnya kita menjadi provinsi ketiga termiskin. Tapi Bapak Ibu, ini menjadi satu panggilan karena saya seorang businessman, saya pengusaha di bidang developer. Beberapa tahun yang lalu saya diajak, saya maju dalam satu pemilihan organisasi yang kami sebut dengan Kamar Dagang dan Industri, Kadin, NTT. Di NTT, ya, kalau di bahasa Inggrisnya Chambers of Commerce and Industry. Dan Bapak Ibu tahu bahwa maju di Kadin itu sudah setengah semi politik. Semi politik kenapa? Karena dari zaman dahulu siapa yang mau maju ketua umum Kadin itu pasti mesti siap-siap uang untuk beli vote suara dari ketua Kadin daerah, gitu ya. Ya, ini suara saya lebih jelas? Ya. Oke, sorry. Jadi setiap kali ketua umum kalau kita mau maju, ya, itu mesti dari zaman dulu itu harus beli suara dari daerah-daerah. Jadi ya semi kayak sogok bagaimana bisa pilih saya, kira-kira begitu, karena nilai uang. Dan waktu itu Bapak Ibu, saya coba waktu saya didorong teman-teman untuk maju itu, saya berdoa apakah ini satu panggilan atau ini hanya satu kemauan gengsi, begitu ya. Saya tidak punya kepentingan politik. Tapi waktu saya berdoa, ini menjadi satu panggilan saya, karena waktu saya baca firman Tuhan di
Daud dan Goliat. Bapak Ibu tahu waktu Daud datang ke lembah terbanting, Daud itu bukan seorang pahlawan perang. Dia datang untuk membawa makanan bagi kakaknya. Tetapi waktu dia sampai ke lembah terbanting itu, dia terdengar suaranya Goliat. Dan Goliat berkata mencemooh, mencemooh bangsa Israel. Dan waktu dia dengar disitulah saat itu dia mendengar panggilan hidupnya. Dan kemudian dia dapat visi untuk hidupnya. Saudara-saudara, waktu dia dengar, kemudian Daud berkata bahwa siapakah orang yang tak bersurat itu sehingga berani-berani mencemooh pasukan bala tentara Allah yang hidup. Berbeda, bukan bilang bala tentara Israel, tapi berkata bala tentara Allah yang hidup. Nah, kenapa? Karena Daud itu melekat kepada Tuhan dan dia tahu hati Tuhan. Dan waktu dia dengar itu dia nggak terima dan dia bilang nggak bisa. Ini dia mencemooh bangsa tentara Israel sama dengan dia mencemooh bala tentara Allah, sama dengan dia mencemooh Allah kita, begitu, Allah saya, dan dia nggak terima waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia menemukan panggilan. Nah, waktu saya baca itu kemudian saya ingat, NTT ini bukankah NTT itu adalah bala tentara Allah, saudara-saudara? Ya. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya mau berserah, saya mau lakukan ini karena ini menjadi satu panggilan. Saya bisa bergerak di bidang ekonomi, Kadin sebagai mitra pemerintah. Dan akhirnya saya putuskan untuk maju jadi calon ketua umum. Waktu saya sampaikan ini kepada papa saya, karena papa saya melayani bersama-sama dengan saya di Full Gospel, papa saya bilang, Bobby nggak bisa, kamu nggak bisa maju itu. Kenapa? Kamu tahu, papa dari dulu ikut ini Kadin, dan nggak mungkin kamu menang kalau kamu nggak beli suara. Dan bagaimana kamu keliling kesaksian di mana-mana terus orang bilang, wah kamu beli suara. Dan bagaimana orang bilang kamu kesaksian, kamu Full Gospel, kamu melayani, tapi kamu sokok untuk beli suara untuk menang jadi ketua umum Kadin. Papa saya bilang begitu. Dan saya bilang, loh Pak, kalau memang ini adalah dari Tuhan dan dengan kita akan menang dengan cara Tuhan, saya bilang begitu. Jadi papa saya bilang, maksudnya kamu cara Tuhan, kamu nggak mau akan beli suara? Saya bilang tentu. Oh iya, tapi kamu siap-siap kalah juga. Papa saya bilang begitu. Karena saya bisa mengerti karena papa saya puluhan tahun di organisasi ini dan dia tahu cara kerja organisasi ini, dan logikanya nggak mungkin orang-orang di daerah itu mau memilih orang yang tidak kasih uang sama sekali, kan kira nggak masuk akal. Pasti apa yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dan saya bilang, ya kalau memang ini kehendak Tuhan, ya siap kalah juga, atau tentu. Saudara-saudara, singkatnya dalam 1,5 tahun saya keliling semua daerah, semua. Tapi pagi-pagi saya pergi untuk urusan kerjaan Kadin, organisasi ini, Tetapi malamnya saya undang mereka makan malam di restoran. Kemudian kami bentuk chapter Full Gospel di sana, Pak. Jadi kita bentuk chapter-chapter baru. Ada yang sudah ada chapter, ada yang kita undang. Dan itu saya lakukan rutin terus keliling. Jadi pagi-pagi kita omong ekonomi, malam-malam kita panggil untuk dengar kesaksian mengalami Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 1,5 tahun, puji Tuhan, para ketua-ketua Kadin daerah ini 70% sudah jadi presiden chapter Full Gospel. Mereka terima Tuhan sebagai juru selamat dan mereka dipulihkan hidupnya. Waduh, saya senang sekali. Artinya apa? Saya melihat bahwa ini waktu mendekat, Tuhan buka jalan, ada cara Tuhan. Karena 70% orang Full Gospel. Tapi Bapak Ibu, singkatnya, begitu hari H pemilihan, tiba-tiba begitu saya deklarasi saya akan maju jadi calon ketua umum, beberapa senior-senior juga mendeklarasikan mereka akan maju. Dan di situ mulailah peperangan duit tadi, Pak. Tim suksesnya mulai bergerak, pergi lobby kepada daerah-daerah satu persatu dan bilang begini, kalau you pilih ini, you dapat begini. Mulai ngomong 50 juta per satu kabupaten, kira-kira begitu. Mereka tolak, saudara-saudara. Amin, haleluya. Dia naikin lagi 75 juta, ditolak lagi, Pak. Begitu naikin 100 juta, mereka tolak lagi. Mereka marah, mereka bilang, emangnya Bobby Lianto itu kasih berapa banyak? Mereka pikir saya kasih pasti lebih banyak. Masa nggak mau terima?
Dan saudara-saudara, yang bersaksi ini adalah ketua Kadin ya di daerah, dan dia bilang begini, Bobby tidak datang bawa uang sama sekali, tapi dia datang, dia bangun daerah kami, dia memenangkan kami mengenal Kristus, dan wah, mereka yang bela saya, saudara. Jadi puji Tuhan, singkatnya Bapak Ibu, dengan cara yang luar biasa ya, sempat pada malam hari terakhir Bapak Ibu, karena mereka pakai cara-cara duniawi ya di organisasi ini, namanya pria-pria businessman. Mereka pakai cara diculik dalam tanda akhir, dijemput kemudian masuk ke klub-klub ya, biasa ke karaoke, bapak-bapak dikasih karaoke, dikasih ladies, dan kemudian di lobby dan dikasih uang, kira-kira begitu. Dan tim sukses saya pantau, wah bahaya ini, berarti mereka bisa lari ini, kira-kira begitu. Beberapa tim sukses saya kemudian mereka kumpul uang sendiri, mereka kumpul duit dan nilainya besar, ratusan juta. Mereka mau eksekusi, semua pada takut karena bilang begini, wih kalau kita kasih ini, kalau Pak Bobby tahu dia bakal marah kita ini, soalnya dia main kesaksian terus ini, bilang ini mau. Akhirnya salah satu yang paling senior datang ketemu saya, dia bilang, bro, saya mau cerita sesuatu bro. Begini, kita bakal kehilangan beberapa daerah dari Pulau Sumba karena itu mereka sudah diculik tadi malam, dieksekusi di klub. Kalau kita nggak tarik ini bisa berubah, suara kita bisa kalah begitu. Jadi bro begini aja, bro kan anak Tuhan, bro punya tangan bersih, bro tidak sentuh ini uang kami yang eksekusi semua. Waduh, saya bilang bro, begini, kalau bro eksekusi satu saja, bagaimana saya mau saksikan bahwa ini karena Tuhan? Ini karena bagian dari uang kamu ini, saya bilang. Bro, saya bilang sudahlah, kalau memang ini dari Tuhan kita percaya. Saya ajak dia berdoa di situ. Kemudian dia pulang, dia bilang memang, aduh, dia bilang kalau gitu batal. Mereka batal, saudara. Saya bersyukur bahwa mereka punya hati yang luar biasa mau mendukung saya supaya menang. Dan akhirnya saudara, singkatnya, secara aklamasi besoknya mereka calon-calon yang lain semua mengundurkan diri. Kenapa? Karena mereka coba lobby tengah malam, tapi hanya dapat beberapa, sedangkan kami ada 22 kabupaten kota di Kupang. Jadi kalau mau menang harus dapat 12 minimal. Mungkin mereka lobby nggak sampai jumlahnya, dan mereka hitung-hitung pasti kalah. Mereka menyatakan mundur, dan puji Tuhan, hari ini saya bisa bersaksi oleh karena kasih Tuhan. Amen. Maka saya terpilih menjadi ketua umum Kadin NTT tanpa sogok 1 sen pun kepada ketua-ketua daerah, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kembali ke firman Tuhan. Mungkin kita semua sudah baca tentang cerita si lumpuh ini, tapi saya ingin membagikan satu hal. Bapak Ibu bayangkan seorang yang lumpuh, ya, seorang yang lumpuh, kemudian kira-kira seorang yang lumpuh itu bagaimana cara dia bisa mengenal atau dengar aja tentang Yesus Kristus? Bong dia lumpuh, mungkin dia di tempat di situ aja. Kira-kira menurut saudara, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara orang lumpuh ini mendengar tentang Yesus? Dari siapa? Dari orang sekitarnya. Pasti dari orang sekitarnya. Ada amin? Amin. Amin. Saudara dan saya bisa menjadi orang yang sekitarnya. Amin. Jadi seorang lumpuh ini, Bapak Ibu, bagaimana proses dia sampai di sana? Saya berulang kali baca cerita ini, tapi kali ini begitu saya baca, saya terkonsen bukan kepada si lumpuh yang disembuhkan, tapi saya mulai konsen kepada orang-orang yang membawanya. Saya pikir, gimana proses dia? Dia dengar tentang Yesus saja pasti dari orang lain. Apalagi yang bawa dia. Di situ Alkitab mencatat orang-orang itu. Dan bunyi ke ayat 1 Fevi. Oke. Yes, ya. Firman Tuhan bilang next di ayat berapa tuh? Ada 4 orang tersebut. Ya, orang-orang itu. Ya. Kemudian maka datanglah orang-orang berkerumun. Oh, bukan next. Ada orang-orang membawa. Oke, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, minimal 4 orang. Kenapa, saudara-saudara? Karena posisi depan 2, kiri depan belakang 2, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu bayangkan dari seorang lumpuh
Dia mengenal, dia dengar tentang Yesus, dia dengar kabar tentang Yesus. Dan bagaimana orang ini meyakinkan dia untuk bawa ketemu Yesus. Saya bayangkan mungkin begini, datang satu orang, dia cerita, kamu pernah dengar itu ada guru besar, ada Tuhan namanya Yesus. Kalau kamu ketemu dia, kamu pasti sembuh. Oh ya, pasti orang lumpuh ini mulai tertarik. Mana? Kamu mau? Dia ada di kota ini, kami mau bawa kamu. Bagaimana seseorang ini, orang ini harus membujuk dia, memperkenalkan cerita tentang Yesus. Atau mungkin orang ini pernah, karena dia pernah disembuhkan, bisa saja. Atau dia pernah ketemu Yesus, makanya dia bisa cerita. Karena orang yang paling pintar, paling hebat menceritakan adalah orang yang pernah mengalami Yesus atau pernah ketemu Yesus. Kalau nggak mungkin kita bisa cerita, ya kan? Kalau kita sendiri belum ketemu Yesus, kita nggak bisa cerita orang tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka membawa orang lumpuh ini ketemu Yesus bukan hal yang mudah. Mereka pasti butuh tenaga, ya, bagi yang gotong. Mereka penuh uang, mungkin mereka kumpul uang untuk kamu beli tali, kamu beli bikin tempat tidurnya, mereka butuh waktu, uang, tenaga, waktu, pikiran. Mereka mikir cara masuknya bagaimana, ini penuh banget. Yang satu bilang, bongkar atap kita kasih turun. Wah, bayangkan saudara, saya bayangkan nih, kalau atap ini dibuka aja, kita yang nggak biasa naik atap saudara, takut sampai di atas atap, lihat dong. Apalagi mesti naik, saudara-saudara, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban waktu. Mungkin waktunya dia harus bermain sama keluarganya. Mungkin, ini waktu saya lagi kerja. Di Australia ini kerja jam-jam, kerja hitungan jam. Mau pergi melayani, sorry. Ini hitungan jam, hilang jam. Kira-kira begitu kan? Dan saudara-saudara, pengorbanan mereka ini, mereka harus ambil. Dan saya bayangkan, saya bilang ini adalah satu kerjasama yang baik. Karena bayangkan waktu atap ini dibuka, kemudian mereka mulai turunkan tilanya ini, ya. Tentu harus ada kerjasama yang baik. Waktu kasih turun mungkin kalau di Kupang bilang satu depa, artinya satu kali begini turun, 1, 2, 3 kasih turun sedikit, 1, 2, 3 kasih turun, ya kan? Coba bayangkan kalau yang satu tidak ikut arahan, 3 kasih turun, 1 tahan, apa yang terjadi? Bisa jatuh. Ini mesti kerjasama yang baik. Artinya menjangkau jiwa ini juga ada kerjasama yang baik. Tadi kita lihat kerjasama yang baik. Ada yang jadi song leader, saudara-saudara, ya kan? Ada yang bantu live recording, ada yang rekaman, ada yang bantu. Ini satu kerjasama yang baik, saudara-saudara. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan bagi teman-teman yang melayani. Ini satu kerjasama yang baik. Ada yang saya baru lihat ini alat soalnya, keren banget. Apa namanya? Hanya sendiri. Omnicor. Sorry, ini baru saya lihat soalnya nih. Keren banget di gereja. Hanya ada di Chatswood aja. Yeah. Haleluya. Bapak Ibu bayangkan harus ada kerjasama yang baik untuk membawa si lumpuh itu datang kepada Yesus. Dan kemudian saudara-saudara, nah ini yang keren. Yang kerennya adalah pada saat atap itu dibuka. Jadi dari situ baru saya lihat ternyata proses ini tidak terlepas dari kerjasama, sacrifice, pengorbanan dari minimal 4 orang itu dan yang lain-lain. Tapi waktu mereka kasih turun, saudara-saudara. Nah ini ada di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman, siapa? Iman Mereka. Iman mereka. Mereka berarti bukan satu orang. Mereka berarti bukan si lumpuh aja. Dan saya yakin iman si lumpuh tumbuh karena iman. Lumpuh itu dia hanya tidur di situ. Bagaimana dia bisa punya iman? Iman pertama adalah satu orang bilang, kalau kamu ketemu Yesus, kamu sembuh. Hah? Yang benar. Satu datang lagi, dia ada di kota ini, kamu harus ketemu dia. Oh ya, iman yang mulai tumbuh. Jadi saudara-saudara, kita mungkin kadang-kadang baca firman ini terpusat kepada mujizatnya yang terjadi. Tapi
Tapi yang membawa iman si lumpuh ini ada 4 orang atau lebih orang ini yang bekerja. Amin. Ada bagian dari kerjasama, bukannya hanya pembicara, yang MC, yang song leader, yang singer, ya. Bayangkan kalau waktu ngomong, ya, firman Tuhan nggak keluar, nggak bisa kebaca juga begitu. Tapi ada kerjasama yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya kemudian lihat, sekarang kita mulai sadari bahwa di sekeliling kita ini ada banyak orang lumpuh. Ada banyak orang lumpuh. Yang maksud saya lumpuh ini bukan berarti lumpuh yang nggak bisa jalan aja, ya. Tapi ada orang lumpuh hatinya, lumpuh hidupnya, ya. Dan ada banyak orang di sekeliling dia. Saya mau katakan bahwa begini, si lumpuh ini, ya, sekeliling dia pasti ada lebih banyak orang, tapi belum tentu semua orang mau berkorban untuk si lumpuh ini. Benar. Tapi minimal ada 4 orang. Dan saudara-saudara, setiap kita adalah di sekitar kita pasti ada si lumpuh itu. Hanya belum tentu apakah kita adalah 4 orang tadi atau mungkin kita orang lain. Dan waktu mereka bawa naik, karena begitu penuh mereka pilih naik ke atap. Orang ketawain, orang malu, orang marah, itu mereka harus terima semua. Nah, ini suka dukanya orang melayani, ya. Kalau kita dengar pasti Pak Pendeta Sam banyak juga dapat penolakan, atau mereka orang sudah mau buang waktu, buang tenaga, sampai orang mau melayani diusir lagi, mungkin bisa, atau orang marah. Dan itu suka dukanya. Tapi saudara-saudara, waktu orang lumpuh ini diturunkan, Yesus melihat iman siapa? Iman mereka. Ternyata kesembuhan itu terjadi bukan hanya karena iman si lumpuh, tapi iman mereka. Dan tentu si lumpuh mengalami iman dari iman-iman mereka yang membawa, dan terjadilah satu kesembuhan. Saudara-saudara bayangkan waktu turun, ya, waktu turun dan Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, waktu Anda dengar kata-kata ini, saya tuh punya satu kesaksian, ya Bapak Ibu. Saya pernah dulu jadi seorang kontraktor, main proyek besar di Kupang besar, di Australia kecil mungkin nilainya. Tapi waktu itu termasuk satu proyek yang cukup besar di Kupang. Dan setelah saya kerja, ya, saya menikah. Itu tahun 2012. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, ada jaksa yang mau cari-cari, dia bongkar semua kasus apa semua, dan dia periksa kasus ini, ya, proyek ini. Semua kontraktor yang mengerjakan proyek ini tertangkap masuk penjara. Hanya saya satu-satunya yang belum waktu itu belum masuk penjara, belum ditahan. Dan kemudian ternyata waktu ditahan, semua ini tidak bisa kasih uang, ya, tidak bisa store, karena mereka itu rata-rata pakai kuasa. Jadi sebenarnya ada orang-orang besar di Jakarta, mereka pinjam kuasa pakai orang lokal. Dan kemudian jaksa ini bilang, "Coba cari." Dan mereka bilang, "Ini Pak, ada satu orang lokal di sini. Ini pengusaha asli NTT lokal di sini, namanya Bobby Lianto." Ya, waktu itu saya jadi ketua real estate. Dan dia bilang, "Segera periksa dia." Waktu bilang segera periksa dia, ada teman saya di dalam kejaksaan, dia pulang, dia bilang, "Bobby, saya perlu kasih tahu kamu satu masalah." "Kenapa?" "Pak Gajati sedang berkata kamu siap-siap untuk diperiksa. Kamu siap-siap, kamu bakal diperiksa." "Oh ya?" Saya punya ketakutan mulai sejak 2 minggu itu, Pak. Saya diperiksa ulang terus diperiksa. Dan saya mulai stres karena mulai dicari masalahnya, ya. Dan puji Tuhan, kami kerja benar dan selesai semua baik. Tapi yang lain-lain itu memang karena waktunya mepet, mereka mau buru-buru, mereka keluarkan uang dahulu. Nah, saya tidak berani waktu itu, dan puji Tuhan, Tuhan melindungi saya, Bapak Ibu. Tapi namanya diperiksa,
itu jaksa pasti cari-cari, mulai mau dicari apa masalahnya. Dan waktu itu saya ketemu ada satu om saya yang dulu bantu papa saya, maksudnya dia pernah ikut papa saya, tapi dia sudah jadi ketua komisi 3 di DPR RI. Nah karena saya masalah ini saya pergi ketemu dia, ya. Saya tidak sebutkan namanya, cuman waktu saya ketemu saya cerita ini masalah kepada dia. Dan dia bilang begini sama saya kenapa saksikan ini, karena ini saya merasa, karena waktu itu saya berat beban ya, tentang ini. Kemudian dia bilang begini, waktu saya ketemu saya cerita dia kira-kira setengah jam saya jelaskan. Dan dia bilang, oke, Bobby sudah semua, oke. Kamu dengar, kamu dengar. Mulai saat ini masalah kamu itu masalahnya Om. Artinya dia berhadapan dengan Om. Ush, waktu dia pukul dadanya, dia bilang dia bermasalah dengan Om. Wah, saya itu seperti beban saya itu hilang. Saya bayangkan, masalah yang saya ketakutan ini hilang, saudara-saudara. Saya pulang ke rumah, saya menangis, saya berdoa. Tapi waktu saya berdoa, saya terus tiba-tiba ingat Tuhan saya. Saya pikir gini, manusia di bumi aja. Ya, memang ini ketua komisi ini seorang bos besar ya, dan dia pemegang kendali lah di dalam DPR. Tapi dengan kepolisian hubungannya. Tapi saya bayangkan gini, di dunia ini manusia saja, kalau Anda ada masalah, terus datang kepada seseorang yang berkuasa atas masalah tersebut, dan dia bilang begini, hei kamu, mulai hari ini masalah kamu, masalah saya. Maka kita rasanya itu sudah plong, waduh ada orang mau bantu saya, ya. Apalagi saudara-saudara, Yesus di kayu salib, dia berkata bilang begini, hei Bobby, mulai hari ini dosa kamu saya tanggung di kayu salib. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu saya ingat itu saya bilang, wow, manusia saja kalau ngomong kita udah rasanya bagaimana. Apalagi Tuhan bilang, hei saudara-saudara, hei kamu, hari ini dosa kamu aku sudah tanggung di kayu salib. Engkau diampuni, engkau layak, engkau diselamatkan, engkau dilayakkan. Amin. Saudara-saudara, jadi waktu saya dengar, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia layak sebut itu karena dia mati di atas kayu salib dan dia tanggung dosa saya dan saudara. Bapak Ibu, ya, saya sebenarnya di dalam sharing ini, saya cuma mau ingatkan tentang kerjasama yang baik, tentang bagian daripada bukan orang lumpuhnya, tapi orang yang membawa orang lumpuh tersebut. Saudara-saudara, kita semua di tempat ini punya kesempatan. Kita pasti lihat orang lumpuh di sekitar kita. Mungkin itu saudara kita sendiri, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kantor, mungkin teman-teman dan lain-lain. Tapi bagian orang yang mau ngambil bagian ini tidak mudah, tidak semua orang. Karena perlu apa? Pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, waktu apa yang terjadi ya, saya skip langsung kepada saat ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga semua takjub, lalu apa? Memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara, pada saat 4 orang ini mereka lihat juga mujizat yang terjadi, mereka pun takjub. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang di situ. Saudara-saudara, saya pikir kalau kehidupan kita, kalau kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain, dan kemudian orang itu bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara tahu, mungkin orang akan pikir, terus apa untungnya kamu? Tapi saudara-saudara, waktu Anda lihat dia, Anda akan takjub dan Anda merasakan betapa Tuhan begitu baik dalam hidup dia dan hidup saudara.
Dan ini sebenarnya satu energi positif yang akan membuat Anda terus mau melayani Tuhan. Saya percaya Om Sam sudah berapa tahun ini melayani Om Sam? Cukup lama. Cukup lama. Dan apa yang membuat bensinnya nggak pernah habis? Kira-kira begitu. Iya. Satu-satunya adalah soul, jiwa. Waktu Om Sam melihat ini yang saya layani dan hari ini dia dipulihkan Tuhan. Wow, itu seperti bensin yang terus membuat kita terbakar untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya rumus dan rahasianya. Saya ada teman-teman full gospel di sini, ada Pak Adam, ya, dan juga Pak Ivan. Kami setiap minggu ketemu kesaksian. Dan setiap kali kita bawa teman-teman, mereka kesaksian mereka dipulihkan, saudara-saudara. Itu kayak bensin yang baru dan kami terbakar lagi dan untuk terus mau melayani. Ya, ada orang yang nggak ngerti dan bilang, buat apa buang-buang waktu, ini mau jam kerja, ini buang duit, buang tenaga. Tapi kalau Anda mau jadi bagian seperti keempat orang tadi yang mau bawa orang lumpuh, maka Anda adalah orang-orang yang paling diberkati. Ada amin, saudara-saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa tahun lalu ke Kendari. Ini pertama kali saya ke Kendari untuk acara musyawarah nasional Kadin, jadi pemilihan ketua umum Kadin. Waktu itu cukup ramai, cukup ini karena waktu itu musimnya masih musim COVID. Ya, oh saya ingat, sorry, Jaden ini sering koreksi saya kalau saya khotbah. Kemarin waktu saya khotbah tentang si lumpuh ini di satu komunitas gereja kecil, waktu saya sharing, tiba-tiba kan saya bilang lumpuh. Kemudian Jaden masih angkat tangan dan Jaden bilang begini, Papa, it's not just lumpuh ya. Itu karena bahasa Indonesia hanya bilang lumpuh, kan gitu. Tapi Jaden baca beberapa version ya. Dan Jaden bilang itu sakit sampai lumpuh. Bukan orang lumpuh. Kalau orang lumpuh aja bisa jalan-jalan. Orang lumpuh kan kalau dia ini masih bisa. Oh, Oke, saya koreksi lagi karena saya bacanya versi Indonesia. Kalau dia baca versi Inggris. Terus berikut lagi dia bilang, Papa. Dia setelah memahamkan dia bisa ini sendiri. Dia baca dan dia bilang, Papa itu ada penyakit menularnya, ada sakit kulitnya. Saya bilang, itu dari apa? Apa ngomong? Kuat. Helder. Oh iya. Oh, you mau kasih saya kesaksian itu. Oh iya, oke. Sorry, we are partner, you know. Jadi kita partner. Dia mau saya kesaksian sesuatu yang lain, jangan kesaksian yang itu. Karena dia bilang ada satu. Jadi ada satu kesaksian, tapi saya selesaikan. Jadi dari baca firman itu, jadi kadang-kadang correction karena dia baca version yang lain. Nah, dia ingatkan saya tentang satu kesaksian. Ya, kami bikin satu acara full gospel di acara yang cukup besar di Kupang, di satu hotel baru namanya Hotel Harper. Kami undang teman-teman dari Timor Leste, Bapak Ibu. Datang kemudian bikin, dan waktu itu saya sibuk sekali karena pagi-pagi saya bikin acara forum bisnis dengan Kadin. Malamnya saya jangkau mereka harus ikut chapter meeting full gospel. Jadi pagi-pagi kami urusan ini, malam dinernya kita langsung ajak mereka ke full gospel. Nah, waktu saya ajak ke full gospel, malam itu yang pembicaranya namanya Pak Kapolda kami, jadi Jenderal Bintang 2. Dan dia khotbah tentang hal ini waktu itu. Nah, waktu itu saudara-saudara, kami sedang sharing, tiba-tiba sudah selesai dari khotbah itu. Memang saya lihat penuh urapan dalam kesaksian kita, beberapa teman-teman menangis dan ini. Dan Helder ini namanya Helder, dia seorang pemimpin CCI, jadi kayak Kadin di Timor Leste. Dan setelah selesai habis chapter, dia maju dan dia minta mic untuk dia bicara. Dan waktu dia maju dia bilang, saya tadi waktu dengar kesaksian Bobby, kesaksian dan sharingnya, saya menangis. Karena waktu itu saya saksikan tentang pemulihan hubungan orang tua, bapak dan anak, saya dan papa saya. Dan waktu itu dia bilang, saya ini punya anak laki-laki satu-satunya di rumah,
Dan saya pukul anak saya setiap hari. Setiap hari, hampir setiap hari saya pukul anak saya. Dan saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu. Sampai istri saya bilang, hei itu anak kamu loh. Dia bilang begitu. Dan dia bilang begini, tapi hari ini saya mau janji bahwa saya akan pulang ke Dili dan saya akan peluk dan saya akan minta maaf anak saya. Dia bilang begitu. Wah, kita tuh dengar itu kita luar biasa, kita senang sekali. Tapi saudara-saudara, saking kita itu senang melayani, lagi senang pada waktu itu, biasanya kita di Full Gospel, kita setelah itu kita ada bagikan amplop persembahan kasihnya ya. Ini sebenarnya amplop persembahan kasih bukan untuk ini kan, bukan gereja, tapi untuk membiayai acara tersebut kan kita buat di hotel. Saking semangatnya kita lupa bagi amplopnya. Sampai selesai pulang baru ingat, ya astaga, jadi kita lupa nih sawerannya. Padahal ini acaranya acara di hotel yang mahal. Dan kami ini ada 4 orang, saya, teman saya, kita semua, yang satu urusan. Begitu pulang, akhirnya sudah tahu berapa totalannya kan begitu. Terpaksa kita 4 bagi, yang satu bilang, aduh kenapa tadi lupa ya. Begitu mau store duitnya, bagi 4. Wih lumayan juga, duitnya lumayan lah, maksudnya lumayan. Tapi harusnya kita tahu gitu. Tiba-tiba saya ingat gak firman Tuhan tadi? 4 orang tadi yang dikasih turun dari atap itu, ya tahu? Sekarang sudah ada helder, yang lumpuhnya sudah ditemukan dan sudah ini, ya tahu? Wah langsung tuh ya sudah berapa saya transfer sekarang ke dia. Amin. Ya itu bagian kesaksian. Tapi saya tutup satu kesaksian lagi cepat-cepat Pak. Di waktunya sudah selesai. Oke. Nah ini kesaksian saya di Kendari tadi saya bilang. Pertama kali saya ke Kendari. Saudara tahu di Kendari itu kan mayoritas masih Muslim guys ya, teman saudara kita. Nah saya waktu itu mau ketemu presiden besoknya karena acara Munas. Besoknya ketemu presiden, maka aturannya semua harus cek tes COVID, saudara-saudara. Tes yang bukan hanya strip, tapi yang pokoknya yang inilah mesti ketemu. Saya lupa namanya apa itu. PCR. Pak Ivan paling hafal karena waktu COVID dia paling untung. Jadi PCR, saudara. Begitu PCR, hasilnya belum keluar, saya pergi makan sama teman-teman saya. Jadi lagi makan, ditelepon, Bapak Bobby, ya bisa segera ke sini? Ya kami lagi makan, bisa segera sekarang, kalau enggak ambulans yang jemput. Hah? Maksudnya apa ini? Jadi saya positif, saudara. Jadi kami lagi makan begini, begitu bilang positif langsung teman-teman semua berpindah semua. Saudara-saudara, malam hari itu saya kembali. Dan kemudian kami naik ambulans, dibawa keluar kota dekat dengan bandara. Saya masuk 14 hari saudara, di kota yang pertama kali saya datang. Dan semua di dalam ruangan itu kita ada 70-an, hampir 50 atau 70 orang, tapi beda-beda mes gitu ya. Satu mes kita ini 12 orang, kamar sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara yang masuk ke situ semua rata-rata dari sana ya, saya sendiri dan ada satu teman orang Katolik juga, tapi ini dan hanya mungkin 2 orang kita aja yang lain teman-teman saudara di sana. Jadi setiap hari saya ketemu mereka, saya juga bingung mau gimana. Pokoknya makan cerita, saya pikir-pikir ini ilmunya kami di Full Gospel itu kan kesaksian. Jadi saya mulai kesaksian, mulai dari saya kecil sampai saya besar, sampai saya bandel, sampai saya bertobat, semua saya kesaksian setiap hari. Setiap kali kita kumpul makan, kesempatan saya kesaksian. Saya pikir kan kalau saya khotbah kan nggak mungkin ya. Jadi saya kesaksian aja. Kalau saya kesaksian, abis itu saya bilang di firman kami ada berkata begini, gitu kan. Nah saudara-saudara, pada saat itu saya kesaksian. Hari ke-7 saya ingat teman sebelah saya. Itu dia mulai sesak napas. Dan waktu dia sesak napas, siapa yang mau tolongin? Yang berani masuk cuma kita aja. Yang perawat-perawat masuk pakai baju kayak astronot itu, yang putih-putih itu. Dan mereka datang hanya kasih obat aja, terus mereka pergi lagi, cek saturasi kita, cek pergi. Jadi tinggal tunggu. Nah yang mencengangkan itu waktu hari ke-5 satu orang meninggal, saudara-saudara, sebelah tempat kami.
Jadi waktu dia meninggal, wih, kita tambah takut lagi. Ini kita kayak antrian tunggu waktu ini kan begitu. Nah, begitu besok 1-2 harinya, teman saya sebelah saya ini, dia botak, kumisan, janggut panjang. Ya saudara tahu, dia nafasnya sesak. Dia sesak. Waktu dia sesak itu, gak ada orang yang mau deketin juga. Tapi kan saya gak takut, saya juga positif. Jadi saya yang di situ bantuin dia, sambil saya kuatkan dia, dan saya mau doakan dia, begitu. Tapi begitu saya mau doakan, saya pikir, wah ini bisa salah-salah nih saya mau doakan. Jadi aku bilang, Mas, aku doakin Bapak ya. Saya doakin ya. Saya doakan, Bapak mau nggak? Dia bilang, iya Bob, tolong doakan saya Pak. Tolong doakan saya. Dia bilang, tapi Pak, saya ini Kristen. Kalau saya berdoa dengan doa saya Pak. Bilang, aduh Bobby, tiap hari kamu sudah kesaksian. Sudah, saya siap saja kamu doakan. Dia bilang begitu. Setiap hari kamu sudah kesaksian. Oh, saya pikir, oh ada waktunya juga, ya kan? Waduh, memang kalau orang sudah mau deket-deket begitu paling gampang. Makanya kalau menjangkau jiwa paling gampang itu di rumah sakit. Waktu itu dia terus, seorang hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Dan yang lebih luar biasa, keluar dari situ saya ajak dia bikin chapter pertama, chapter di Kendari. Wow. Jadi kami bikin chapter Full Gospel pertama di Kendari. Dan hari ini chapter di sana sudah ada 4 atau 5 chapter dari chapter itu, saudara-saudara. Wow, saya cek sama dia. Dia bilang sampai hari ini dia masih agama itu, tapi dia pergi ke Full Gospel. Dia bilang, woi, ini karena dia memang ya kadang-kadang keluarga nggak gampang begitu ya. Dia tetap di sana, tapi dia aktif di Full Gospel. Dan dia senang dengar-dengar lewat video dan lain-lain. Tapi yang penting apapun itu, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Dan luar biasa, maksud saya Bapak Ibu, saya tutup dengan setiap kita punya kesempatan ya. Mungkin ada yang bilang, iya tapi waktu saya, bahkan doa pun itu bagian dari melayani. Kalau belum bisa yang lain, mulai dengan apa yang kita bisa. Yang penting saudara punya hati untuk mau. Coba sekarang mulai si lumpuh-lumpuh yang ada. Mungkin mulai dari doa, mulai dari doakan, dan mungkin ada kesempatan lain mulai bisa sampai kepada yang lain. Ya, ada satu teman papa saya punya anak namanya Brian. Dia saya injili lah, bahasa injil ini lebih ini. Tapi dia di Full Gospel, saya ajak dia kira-kira sudah belasan tahun. Undang nggak pernah datang, bikin di restoran yang nggak pernah datang, kita message nggak pernah datang, tapi papanya bilang, Bob, tolong bawa dia dalam doa. Jadi saya taruh di hit list doa saya tulis nama dia. Jadi saya baca hit list doa tiap pagi, baca, lewat aja kan, saking banyaknya kita doa cuma baca saja. Satu pagi saya baca, ini kira-kira 3 tahun lalu, saya baca namanya, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saya kan nggak punya waktu terus dengan dia. Begitu saya baca, saya ingat dia, saya telepon dia, bro, apa kabar Brian? Wah bro, gimana kalau kamu baca Amsal setiap hari, firman Tuhan? Dia bilang, aduh Pak, aku nggak pernah baca firman Tuhan nih, jarang. Gak, kamu baca Amsal aja. Amsal itu kan ada 30 pasal. Kamu baca satu hari, tanggal 1 kamu baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2. Kamu dapat ayat yang bagus, kamu kirim ke saya. Kalau kamu ada remanya, kamu tambah remanya. Saudara-saudara, dia bilang, oke, saya mau coba ya. Dan saya doakan lewat telepon. Saudara-saudara, mulai hari itu, dia baca, dia kirim ke saya. Sampai hari ini dia belum pernah lepas 1 hari pun, dia kirim ke saya. Tapi yang jauh lebih hebat, dalam beberapa bulan, dia aktif di chapter kami, jadi presiden chapter Full Gospel. Dan lebih hebat lagi, beberapa tahun yang lalu dia menjadi pendeta. Dia melayani di Timor Leste. Bahkan sekarang dia diutus untuk buka gereja di New Zealand. Bahkan saya bilang, wah, dia berlari melayani Tuhan luar biasa. Saya pikir semua bagian dari yang hati kita mau, maka kita lakukan apa yang mulai kita bisa lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Kalau kami
Engkau utus ke dunia ini Tuhan untuk satu rancangan yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang dan di sekeliling kami ada orang yang lumpuh, Tuhan ampuni kami kalau kami kurang memperhatikannya. Tapi melalui firman ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami diingatkan bahwa ada banyak orang-orang lumpuh di sekitar kami, dan kami bisa menjadi bagian di dalam rancangan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Amin. Kami mau hidup kami menjadi berkat. Kami mau hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, buka mata hati kami agar kami melihat si lumpuh-lumpuh yang berada di sekeliling kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen untuk mulai mendoakan dia, mulai menyampaikan dia tentang Kristus. Mungkin mulai dengan menceritakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami, mulai dari kesaksian kami Tuhan. Dan dia mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kami, melalui doa kami. Kami mau Tuhan bahwa di sisa hidup kami ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan.